Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Aziz dari kelas B1 Kewirausahaan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Internasional. Ingin menjelaskan tentang analisis kelayakan usaha saya di bidang nasi goreng premium ini. Nah, usaha saya ini dijalankan di beberapa tempat wisata seperti ya tempat-tempat wisata kota ataupun wisata daerah, itu kami melingkup nasional ini. Nah, oleh karena itu, di sini saya ingin menjelaskan analisa kelayakan usaha saya sendiri, yang saya pikirkan sendiri, yang saya kembangkan sendiri, dari tingkat resiko tidak layak, sedang, dan sangat layak. Itu benar-benar diperhatiin oleh tim kami, benar-benar di hire. Yang tidak layak disegerakan layak. Jadi kayak disempurnakan biar kita bisa layak, biar kita bisa go lebih bagus lagi ke depannya. Jadi seperti itu. Nah, untuk kalian yang ingin melihat analisis kelayakan usaha kita, apa aja sih? Siapa tahu kalian tertarik sebagai investor untuk bergabung menjadi mitra kami nasi goreng premium, atau kalian punya suatu produk bisa ditawarkan di nasi goreng premium ini. Nah, sekarang yang 1.2 ini, permintaan produk atau jasa disurvei langsung atau online. Seberapa besar kemungkinan pasar akan membeli produk atau layanan yang ditawarkan? Kita akan bisa bilang ini adalah nol, teman-teman, atau sedang. Goals kami di tahun 2022 itu kita akan menaikkan potensinya menjadi potensi yang paling tinggi, yaitu nilainya 1, teman-teman. Untuk sekarang kita cuma bisa nilai 0 karena kita tidak bisa survive lebih jauh tentang soal itu, tapi kami yakin kedepannya kami bisa, teman-teman. Jadi insya Allah percaya pada kami, tim kami nasi goreng premium akan selalu survive, selalu improve, selalu berinovasi tentang hal-hal yang lain gitu. Jadi kita taruh di sini adalah 0, teman-teman. Bagaimana mereka bersedia membayar untuk produk atau layanan? Nah, untuk membayar produk atau layanan, jika kita memiliki produk yang sangat sempurna, yang sangat enak gitu, yang sangat lezat atau apapun itu, orang pun akan bersedia membayar produk yang kita tawarkan, teman-teman. Gitu. Jadi kita kuantitinya kita taruh di sini 1, di mana mereka dapat menemukan produk atau layanan ini untuk dijual. Untuk mendapatkan, kita ada di desa, di kelurahan, desa, lurah ada, terus di situ ada kota, ada di kota juga ada. Nah gitu. Jadi di mana produk dapat ditemukan itu ada di kota, ada di daerah, ada di sekitar, ya pokoknya sekitar daerah lurah-lurah gitu, ada di kelurahan, ada di desa, ada di kecamatan, ada gitu ya, teman-teman. Tapi nggak semua loh, teman-teman. Ini tuh kita baru aja di Jabodetabek aja gitu. Nah, terus di mana mereka dapat menemukan produk yang kita jual? Karena kita baru ada di Jabodetabek, jadi kita cuma bisa ngasih produk ini adalah 0 gitu. Yang maksud saya lurah tadi itu adalah di desa ya, teman-teman. Mohon maaf. Itu langsung aja kita ke bawah ya, teman-teman. Langsung aja, teman-teman. Di sini kita ada kelayakan target industri. Nah, di sini tuh ada potensi rendah, sedang, dan juga tinggi lagi ya, teman-teman. Dan di sini kita punya nilai 2 karena 4 bagi 2 adalah 2. Jadi, nah, jumlah kompetitor kita bisa bilang di sini adalah sedikit, teman-teman. Karena apa? Karena orang yang udah berusaha mendirikan usahanya sejenis kita itu insya nggak tutup juga sih, teman-teman, tapi banyak yang tutup. Jadi kami bilang sedikit karena pasar kita itu beda dari nasi goreng lainnya, teman-teman, karena kita tuh lebih main di inovasi, teman-teman. Jadi teman-teman gak usah khawatir kalau misalnya masa sih sedikit, enggak. Kita tuh berani bilang sedikit karena kita itu pasarnya beda lagi, teman-teman. Jadi bukan cuma sekedar nasi goreng, tapi kita ada inovasinya juga, yang jadi kita miliki pasar yang berbeda dari orang lain, teman-teman, gitu. Nah, tahap siklus hidup industri. Nah, kita itu masih dalam fase pertumbuhan. Kita masih dalam fase pertumbuhan karena kita tuh masih bertumbuh. Kita masih ada di Jabodetabek, teman-teman, gitu. Masih belum tumbuh cepat banget gitu, enggak. Masih ya sedang lah, teman-teman ya. Nah, setelah itu kita lanjut ke tingkat pertumbuhan industri bidang ini. Pertumbuhannya itu saya bisa bilang di sini adalah sedang, teman-teman. Nah, tingkat pertumbuhan itu sedang. Terus pentingnya produk atau jasa layanan industri kepada pelanggan, sebaiknya memiliki.
kita belum bisa harus memiliki, karena sebaiknya itu kita punya. Tapi kalaupun belum punya itu kita bisa improve lagi teman-teman. Kita nggak akan bisa stuck di sini, kita harus bisa naik lagi ke atas teman-teman. Nah, untuk margin operasi industri ini kita adalah tinggi teman-teman. Tuh, kita berani bilang kita marginnya itu tinggi, kita itu memiliki untung yang banyak teman-teman dari satu cabang. Teman-teman tuh bisa break even point itu bisa dalam waktu 1 tahun loh teman-teman. Itu mudah banget kan, cuma 1 tahun gitu. Jadi usaha nasi goreng premium itu akan menjadi bagian milik kalian jika kalian bergabung dengan kami gitu. Nah, setelah itu daya tarik, target pasar dan konsumen. Daya tarik, target pasar dan konsumen. Nah, ini dia nih salahnya. Ini dia salahnya nih, teman-teman. Banyak yang keliru di sini. Nah, identifikasi target pasar untuk usaha yang baru diusulkan itu mungkin untuk dapat diidentifikasi karena kami belum bisa bilang itu tinggi ataupun itu rendah, teman-teman. Jadi kita harus bilang ini potensi dapat diidentifikasi, dapat gitu kan. Tapi kita belum merealisasikan gitu dalam bentuk nyata gitu kan. Nah, kemampuan untuk menciptakan penghalang untuk masuk bagi pesaing potensinya, yaitu kita bisa bilang tidak mampu menciptakan. Kita tidak bisa kita tidak bisa, kompetitor itu tidak bisa kita halang gitu. Jadi ya udah masuk aja gitu kan teman-teman, kayak ya udah gitu, ya udah lu masuk, lu usaha di situ, kita nggak apa-apa, kita karena itu bukan target kita, target pasar kita itu beda teman. Walaupun sebagian besar itu sama, tapi kita mempunyai nilai plus sendiri, kita punya value yang bisa kita tukarkan kepada orang lain gitu. Nah, daya beli pelanggan ini di sini adalah tinggi teman-teman. Karena apa? Karena setiap hari itu kita selalu bisa menjual lebih banyak daripada orang lain, daripada tempat lain. Kita bisa menjual lebih banyak. Jadi daya kita tuh lebih tinggi. Kita tuh bisa lebih tinggi, kita bisa lebih tinggi, kita bisa lebih lagi, dan lebih terus, teman-teman. Kita harus bisa lebih berkembang. Itu karena di sini kita punya goals gitu, teman-teman. Nah, jadi di sini kita akan daya beli pelanggan tinggi. Dan terus saya kemudahan buat pelanggan sadar akan produk atau layanan baru. Itu kemudahannya banyak banget. Kita bisa pesan lewat WhatsApp, kita bisa pesan lewat itu. Semuanya ada, teman-teman, dari sistem kita. Teman-teman tuh nggak usah bingung jadinya gitu ya, pokoknya gampang. Pokoknya kalau soal ini masih gampang ya teman-teman. Nanti ada sulitnya juga kok. Sulitnya itu di mana itu kita pertimbangkan teman-teman gitu. Nah, langsung kita pencet di sini tinggi. Sip. Nah, setelah itu kita langsung ke bawah ya, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini kita udah masuk ke 3 analisa kelayakan organisasi. Nah, analisa kelayakan organisasi itu potensinya ada rendah, sedang, dan juga tinggi. Gitu, teman-teman. Nah, di sini adalah kecakapan atau manajemen dari nasi goreng premium. Nah, ini paling seru nih, teman-teman. Teman-teman pasti pada nunggu kan yang ini, sama saya juga nunggu. Nah, pendiri atau pengalaman pendiri. Pendiri itu adalah saya sendiri, Abdul Aziz, teman-teman, dari mahasiswa STAIN gitu kan. Nah, kayak itu berpengalaman. Nah, berpengalaman itu dalam bidang apa? Saya pernah kerja di Fairmont Hotel, saya pernah itu Fairmont. Nah, yang ketiga ini analisa kelayakan organisasi, teman-teman. Nah, pokoknya teman-teman bakal tahu deh apa itu analisa kelayakan organisasi. Di sini udah paling seru banget, teman-teman. Teman-teman bakal suka dengan materi ini. Karena apa? Karena menurut saya ini adalah materi yang paling bagus untuk diomongin gitu, teman-teman. Nah, ini bisa jadi standar kalian itu untuk mau invest atau enggak di tempat kami, atau kalian bisa invest di tempat lain, teman-teman gitu. Nah, di sini ada kecakapan pendiri atau pengalaman pendiri itu. Di sini pengalaman pendiri itu sangat besar, teman-teman, karena pernah kerja di hotel dan juga di restoran, teman-teman. Jadi ini kita checklist berpengalaman, teman-teman ya. Pendiri atau keterampilan pendiri berkaitan dengan produk, betul, teman-teman. Di sini adalah terampil. Tuh. Nah, sejauh mana jaringan profesional dan sosial pendiri atau pendirinya di industri yang relevan itu sangat luas. Jadi teman-teman gak usah khawatir, di sini tuh relasinya itu banyak banget, teman-teman gitu. Langsung aja kita ke bawah ya, teman-teman. Nah, sejauh mana usaha baru yang diusulkan tersebut memenuhi tujuan dan aspirasi pribadi pendiri atau pendiri. Di sini adalah kuat, teman-teman, karena memenuhi tujuan dan aspirasi ketika memulai, teman-teman. Jadi kita nggak langsung sendiri-sendiri, enggak, kita memiliki teman yang siap membantu, yang siap, ada adminnya, ada pemasarannya, ada yang megang Instagram, ada yang megang ini, itu ada semua, teman-teman, nggak usah khawatir ya gitu. Nah, terus di sini ada kemungkinan tim bisa disatukan untuk mulai dan menumbuhkan usaha baru. Nah, ini teman-teman, ini sangat bisa sekali, karena
Karena tinggal aja kita bisa bikin warung baru tapi timnya tim nasi goreng teman-teman. Kita bisa buka warung baru seperti warung abnormal ataupun seperti stick and stick ataupun warung stick. Kita bisa teman-teman, karena tim manajemen kita insya Allah udah kuat. Nah, karyawan dengan kompetensi spesifik itu kita masih dapat di potensi tinggi karena kita sangat menyeleksi karyawan-karyawan yang ada di sini teman-teman. Nah, perlindungan properti intelektual pada aspek kunci bisnis tidak berlaku pada saat pemula. Nah, itu saya setuju teman-teman. Nah, perlindungan properti, kita memiliki properti yang itu adalah surat hak milik dan juga izin mendirikan bangunan. Jadi insya Allah perlindungan properti ini akan sangat bagus dan tidak ada terdampak apapun teman-teman gitu. Karena kami pemilihan lokasinya ini sangat bagus juga, tidak di zona hijau tapi kita ada di zona kuning teman-teman. Untuk kelayakan finansial, modal ekuitas atau modal atau equity capital kita ada di 0. Terus kita modal utang kita -1 karena kita tidak punya utang, dan juga modal khusus itu ada 1, itu dari pendiri itu sendiri yaitu Abdul Aziz teman-teman gitu. Karakteristik kinerja keuangan bisnis sejenis itu kita ada di 0 teman-teman. Kita ada profitabilitas dari risiko saat ini kita ada di 0 juga. Kita udah diidentifikasi resiko dan itu ada di angka sedang ya teman-teman. Kita tidak bisa bilang -1 ataupun 1. Nah, untuk nilai perusahaan kita akan bilang ini 1 teman-teman, karena kita udah punya surat keterangan usaha, kita udah punya izin halal, kita udah punya apa, kita punya itu, kita punya ini. Jadi udah bener-bener punya nilai dan juga value ya teman-teman. Jadi teman-teman gak perlu takut soal itu. Hasil keuangan historis. Nah, hasil keuangan historis itu kita di sini ada daya tariknya, kita masih 0 ya teman-teman. Hasil keuangan itu karena kita masih baru jadi kita 0, dan proyeksi pendapatan kita ada di 1 untuk setidaknya untuk 3 tahun ke depan kita ada. Walaupun kita baru berdiri 2 tahun tapi kita 3 tahun tuh ada, buat 3 tahun itu nanti buat gaji karyawan dan lain-lain kita ada gitu. Nah, untuk margin kotor dan laba sebelum pajak itu kita ada di -1 teman-teman sebagai prestasi dari pendapatan gitu. Nah, daya tarik yang relatif terhadap perusahaan lain yang telah Anda lihat gitu, daya tarik relatif terhadap perusahaan lain itu kita ada 0 teman-teman. Kita ada di angka sedang karena kita daya tarik relatif terhadap perusahaan lain itu kita belum pernah terlalu melihat juga ya teman-teman. Jadi kita taruh di sedang aja gitu. 5. Potensi keseluruhan. Jadi di bagian 1 kekuatan ide bisnis. Jadi potensi keseluruhan dari bisnis itu kita ada -1 itu tidak layak, sedangkan 0 kedua ke sana itu layak dan 2 ke atas itu sangat layak. Jadi kekuatan ide bisnis 2,5 itu perkuat keuangan manajemen. Jadi sarannya itu untuk nasi goreng kita itu adalah perkuat untuk bagian manajemen keuangannya gitu teman-teman, agar kita itu bisa lebih lagi. Dan juga untuk pemasaran juga sebenarnya untuk pemasaran tuh bagus juga sih kalau untuk kita. Isu terkait industri atau pasar itu kita ada dinilai di 1,5 ya teman-teman. Karena apa? Perkuat kita, brand kita tuh belum terlalu kuat. Nasi goreng premium itu belum terlalu dikenal orang tapi sudah ada di berbagai tempat. Nah, dan pasar itu kita harus berhati-hati dengan pasar, karena sekali kita masuk ke pasar yang salah kita bakal hancur. Maksudnya nasi goreng itu bakal nggak jalan teman-teman gitu. Nah, isu terkait industri dan pasar itu saya kasih nilai 1,5 teman-teman. Kita lanjut ke sini. Kelayakan organisasi, admin harus lebih dari 3 orang. Betul, admin kami adalah 3 orang dan itu belum lebih tuh yang maksud harus ada 4-5, karena admin kami itu sering lembur karena kita tuh sering menerima chat ataupun kita menerima tawaran dari orang lain teman-teman. Jadi isu finansial kami adalah 2. Untuk keuangan 3 tahun terakhir jangan hilang. Betul, maksudnya pembukuan dari 3 tahun terakhir itu jangan hilang, karena lemahnya di kami itu adalah pembukuan teman-teman. Nah, penilaian keseluruhan ada 2,1, yaitu adalah di sangat layak teman-teman gitu. Jadi kita, walaupun saya bilang ini sangat layak, ini nggak bikin sendiri loh teman-teman, tapi ini dibantu dengan orang yang bisnis konsultan. Jadi mereka yang buat, terus saya kasih ini terus dibilang sangat layak pas disurvei teman-teman gitu. 2,1 itu udah nilai yang bagus untuk usaha kita teman-teman. Jadi teman-teman, ayo teman-teman yang belum bisa gabung atau ke depan bisa gabung di usaha kita sukses bareng-bareng, kita kaya bareng-bareng, kita optimis bareng-bareng gitu teman-teman. Kita usaha yang halal ya teman-teman gitu. Nah,
Setelah itu kita sudah membahas analisa kelayakan usaha ya teman-teman, dan juga lain-lain. Itu udah saya checklist-checklistin juga tadi untuk mempermudah kalian semua. Teman-teman mohon maaf ya jika misalkan ada kesalahan dalam saya berkata. Wabillahi taufik walhidayah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.